Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua peserta di kegiatan webinar kali ini, yaitu webinar yang merupakan kerjasama dari Kementerian Kominfo beserta KPC PEN atau Komisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Kementerian Kominfo dan juga dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dalam kesempatan webinar kali ini mengusung tema tentang manfaat dan program dari penanganan ekonomi nasional. Mohon izin, suaranya tidak terdengar, Bu. Suaranya ke-mute. Ya, mohon maaf. Ya, kembali saya ulang, kegiatan webinar kali ini merupakan kerjasama dari KPC PEN, yaitu Komisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, lalu juga bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan mengusung tema yaitu manfaat program penanganan pemulihan ekonomi nasional bagi UMKM. Saya sendiri sebagai moderator, perkenalkan saya Rahmat Bahtiar. Saya berdinas di Kabupaten Bandung Barat di Dinas Kominfotik, dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber juga yang telah bergabung bersama kita semua. Ada Bapak Dr. Andes Haji Ade Wahidin, MSI, sebagai Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Bandung Barat. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Lalu narasumber yang kedua yaitu Dr. Anda Wewen Surwenda, MM, yaitu beliau sebagai Kepala Bidang Koperasi UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Wen. Ya. Dan yang narasumber kita yang terakhir yaitu ada Dr. Yogi Suprayogi Sugandi SOS, MA, PhD, yaitu sebagai analis kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat pagi, Pak Yogi. Selamat pagi, Kak. Ya, terima kasih juga kami ucapkan kepada panitia, kepada pihak Kementerian Kominfo, dan juga dari KPC PEN yang telah kerjasama bersama kami, sehingga kami bisa menyampaikan informasi-informasi penting, terutama dalam hal pemulihan ekonomi nasional di skala Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin apabila peserta sudah bisa mendengarkan dengan jelas ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan, mohon kiranya bisa disampaikan melalui chat. Dan juga kami sampaikan bahwa nanti di akhir acara ini akan ada door prize, pembagian hadiah bagi para penanya terbaik, dan juga nanti kita akan memilih peserta-peserta secara random yang akan memenangkan hadiah yang nanti kami kirimkan hadiahnya langsung kepada peserta. Jadi untuk data yang tadi di awal mungkin registrasi, mohon diisi dengan data yang sebenar-benarnya seperti itu. Dan juga kami sampaikan bahwa mungkin untuk kegiatan yang pertama ini, webinar ini, kita akan sampaikan, kita akan
saksikan pemaparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu dari Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Bandung Barat, yaitu Pak Haji Ade Wahidin. Untuk waktu kami persilakan, Pak. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati para peserta webinar, para pelaku UMKM Kabupaten Bandung Barat yang mungkin pada saat ini tersebar di masing-masing daerah atau di masing-masing rumah. Salam sehat dari kami Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan pada kesempatan webinar ini kami akan memaparkan peran Dinas Komunikasi Informatika Statistika lebih jauh. Ingin menyampaikan dahulu bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik yang ada di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tugas wajib yang salah satu fungsinya adalah bagaimana melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik. Dan di sini peran Kominfo adalah juga bagaimana membantu para pelaku UMKM untuk eksis di dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Dalam situasi pandemis seperti sekarang ini, Dinas Kominfo juga terlibat dalam Komisi Penanggulangan COVID-19. Salah satunya adalah bagaimana mensosialisasikan keberadaan, tingkatan maupun keberhasilan Komisi Penanggulangan COVID tingkat Kabupaten Bandung Barat dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Sesuai dengan data yang kami peroleh sampai saat ini bahwa di Kabupaten Bandung Barat sudah terkonfirmasi kasus COVID yang positif sampai saat ini ada 941 orang. Dan yang sembuh ada 520 dan yang meninggal ada 25 orang. Ini hendaknya kepada para pelaku UMKM khususnya dan masyarakat Bandung Barat umumnya untuk sama-sama bagaimana mencegah, menanggulangi penyebaran COVID ini sehingga bisa diminimalisir sedemikian rupa oleh semua komponen yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Tentunya kita juga sudah pada paham, sudah pada maklum dengan 3M, terus menggunakan masker, terus mencuci tangan, terus menjaga jarak, jangan terlalu banyak bepergian. Nah, ini mudah-mudahan sebagai tugas kami di Kominfo untuk terus mensosialisasikan sehingga pada akhirnya nanti bahwa COVID ini sudah bisa diredam, sudah bisa dikurangi dan kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Next. Peran Diskominfo bagi UMKM digital. Nah, Diskominfo Bandung Barat kami memiliki dua bidang garapan kegiatan. Yang pertama adalah bidang aptika, yaitu aplikasi, teknologi, dan informatika. Yang dimana di dalamnya adanya program aplikasi dan website pemerintahan. Yang selanjutnya ada instalasi jaringan internet. Dan yang ketiga bagaimana memfasilitasi, mengkoordinasi yang terkait dengan aplikasi yang dapat digunakan oleh para pelaku UMKM. Dan yang kedua bidang IKP, yaitu informasi komunikasi publik. Di mana dalam tugasnya bidang IKP ini adalah menyampaikan informasi pemerintahan terhadap masyarakat secara luas melalui media sosial atau media-media lain, baik cetak maupun elektronik, baik yang bersifat indoor maupun outdoor. Yang salah satu bersifat outdoor itu yang bersifat seperti videotron dan yang ada di rumah sakit. Next. Nah, saluran media yang digunakan oleh kami melalui media internet tadi, melalui media informasi seperti Facebook, Instagram, website, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam media eksternal, kami memanfaatkan bagaimana
media cetak dan online yang bekerja dengan kami dengan pemerintah daerah dioptimalkan untuk mensosialisasikan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan dengan media luar ruang, yaitu bagaimana media-media yang ada di luar ruangan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan pembangunan juga di Kabupaten Bandung. Termasuk di dalamnya bagaimana mengupayakan membangun masyarakat UMKM Kabupaten Bandung Barat lebih dikenal, lebih maju, dan lebih sejahtera. Nah, kebutuhan informasi pada saat ini, kalau melihat kepada perkembangan informasi yang begitu gencar, begitu luas, dan begitu cepat, tentunya harus ada stand out supaya di dalam memberikan informasi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang betul-betul bisa menarik perhatian pada para masyarakat yang menggunakan informasi, sehingga informasi yang disampaikan oleh para pihak, baik dalam hal ini pihak pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat maupun para pelaku UMKM yang mengiklankan atau mempromosikan produknya, menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua, informasi yang relevan itu bagaimana menjawab pertanyaan atau kebingungan dibutuhkan oleh masyarakat. Ini di sini peran informasi itu harus sifatnya relevan dan jelas, sehingga informasi yang disampaikan kami diketahui dan informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tentunya ada kanal informasi yang harus disesuaikan dengan kesesuaian target komunikasi itu sendiri. Nah, yang keempat, informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh semua kalangan. Yang mudah dipahami oleh semua kalangan tentunya berbagai strata usia, strata profesi, maupun strata kehidupan yang lain. Nah, yang diperlukan dalam komunikasi publik tentunya bagi para pelaku UMKM yang diharapkan para pelaku UMKM ini dengan situasi pandemi seperti sekarang, tentunya kita tidak bisa dipungkiri banyaknya para pelaku UMKM yang memang bisa dikatakan agak terpuruk, ya. Biasanya tempat-tempat pelaku jualan UKM itu baik di supermarket, di pasar-pasar masyarakat maupun di mal-mal, tentunya ini merasa baik omsetnya maupun penghasilannya begitu menurun drastis selama pandemi ini, yang sudah dirasakan mungkin sudah kurang lebih hampir 10 bulan sekarang. Tentunya diperlukan kepercayaan diri, eksistensi diri di dalam bagaimana para pelaku UMKM ini memanfaatkan fasilitas penjualan yang lain, ya, melalui salah satunya adalah dengan media online. Karena dapat dirasakan bagaimana sekarang di satu sisi masyarakat orang per orang, ya, dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah. Di sisi lain, para pelaku UMKM selama ini memasarkan produk hasil produksinya di tempat-tempat umum, di pasar-pasar maupun di tempat penjualan yang sifatnya terbuka. Nah, para pelaku UMKM harus lebih cerdas, ya, mensikapi kondisi seperti ini dengan bagaimana memanfaatkan peluang bisnis tersebut dalam bentuk pemasarannya dengan menggunakan informasi teknologi. Ya, banyaklah mungkin sudah pada dikenal melalui Bukalapak, melalui yang lain-lain lah bisa dimanfaatkan. Dan di pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat juga ada slot, ya, ada slot untuk bisa mengakses para pelaku UKM di Kabupaten Bandung Barat memanfaatkan slot-slot tersebut di media-media luar ruang
maupun di media-media sosial yang sudah bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistika Kabupaten Bandung Barat. Nah, dalam yang diperlukan dalam komunikasi publik ini ya tentunya harus bersifat dialogis ya. Bisa dinarasikan, terjadi interkoneksi antar media komunikasi serta tema dan konten yang dibicarakan atau lebih berkembang. Nah, tujuan pengolahan komunikasi publik adalah menangkap berbagai isu yang berkembang di publik dan memberikan respon yang tepat. Melakukan koordinasi komunikasi agar semua komponen pemerintah memiliki informasi yang cukup. Menyampaikan informasi lengkap tentang kebijakan pemerintah di berbagai kanal, membantu media dan publik menjadi referensi informasi yang valid dan meraih kepercayaan masyarakat. Nah, dari semua ini tentunya kami bagaimana mengemas semua tentang komunikasi publik ini, terutama yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan di pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat itu bisa tersosialisasikan kepada masyarakat. Dalam hal ini semua komponen masyarakat di Kabupaten Bandung Barat sebagai warga yang harus ditingkatkan pemberdayaannya, ditingkatkan kesejahteraannya, tentunya harus memahami dan bagaimana komunikasi publik ini kami jalankan dan kami sampaikan kepada masyarakat. Nah, di dalam ada kompetensi digital UKM. Ya, bagaimana kompetitifnya UKM dikembangkan dengan strategi baru. Adaptasi, kita ada prinsip tanam, kolaborasi yang lebih baik dan para produk dan layanan baru. Nah, di dalam prinsip pemasaran sebuah produk, ya, marketing sebuah produk, saya ingat dari William Kotter bahwa itu tidak lepas dari 4P, ya. 4P itu adalah produk, price, place, dan promotion. Nah, di dalam memanfaatkan digitalisasi UKM ini tentunya tidak terlepas dari 4P tersebut. Baik dari segi produknya yang harus lebih unggul lain daripada yang lain, terus juga harganya, price-nya juga mungkin bisa bersaing dengan produk yang sama dari produksi yang lain. Dan ketiga, bagaimana memanfaatkan tempat, peluang-peluang tempat yang tersebar luas, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Nah, mau dibawa kemana produk ini, mau dibawa ke tempat mana produk kita ini, sehingga produk kita ini bisa dikenal, bisa dipakai, bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana mempromosikan. Nah, sekarang ya di era digitalisasi ini diharapkan pelaku UKM tersebut juga harus betul-betul lebih cerdas, karena selama ini saya juga tahu sudah banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bandung Barat memanfaatkan TIK ini, digital ini untuk mengembangkan usahanya. Sudah banyak lah, sudah ada banyak pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan dengan Kominfo sendiri waktu tahun-tahun ke belakang maupun inisiatif sendiri para pelaku UKM juga sudah berjalan, maupun juga Dinas Koperasi UMKM juga sedemikian rupa mendongkrak bagaimana memanfaatkan TIK dan digitalisasi ini bagi perkembangan kemajuan UMKM. Saya yakin, nah di dalam saat yang seperti sekarang ini adanya pandemi 19, para pelaku UMKM mudah-mudahan lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi, sehingga pada akhirnya bahwa kegiatan usaha yang dilakukan bisa betul-betul lebih maju dan lebih dirasa manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM itu sendiri. Nah, ada program pemberdayaan pemanfaatan TIK dan UMKM. Ini kami di Dinas Kominfo juga ada prioritas-prioritas kegiatan. Dalam hal ini bagaimana kami menyediakan infrastruktur dan akses. Bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang TIK. Dan bagaimana fasilitasi akses e-commerce dan teknologi serta pengembangan kelembagaan. Juga bagaimana pendampingan dan advokasi. Kami Dinas Kominfo Kabupaten Bandung Barat juga secara terbuka menerima konsultasi ya, bagi para pelaku UMKM
di Kabupaten Bandung Barat untuk kalau istilahnya ya pendampingan, bimbingan atau bagaimana di dalam memanfaatkan Digita dan TIK ini. Kami siap selama kami melaksanakan aktivitas perkantoran, baik di sini di Setda di Media Center maupun di gedung A di lantai 4 ya, untuk berkonsultasi untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan digital tech ini oleh para pelaku UMKM. Kami siap, kami punya tenaga programmer, kami punya tenaga teknik-teknisi yang insya Allah bisa membantu ya mengembangkan pemanfaatan TIK dan global digital ini. Next. Nah ini dilanjut saja, ini sudah pada tahu ya. Nah meskipun sudah lanjut. Nah ini kesimpulannya bagaimana ya kami Dinas Komunikasi Informatika Statistika Kabupaten Bandung Barat ini di satu sisi kami menyelenggarakan menginformasikan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, baik eksekutifnya maupun legislatifnya, menyebarluaskan informasi-informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, juga kami bagaimana bisa membantu masyarakat, baik para pelaku UMKM maupun pelaku-pelaku yang lainnya, sama-sama mengembangkan diri ya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Apalagi dengan era sekarang ini, era pandemi ini, semua pihak harus bahu membahu ya, saling mengisi, saling berkolaborasi ya. Karena di satu sisi bagaimana kita menekan penyebaran COVID-19 tersebut ya, di sini tentunya bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Di sisi lain adalah bagaimana bahwa pemberdayaan ekonomi ini harus terus berjalan, harus terus berlanjut. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ade Wahidin sebagai Kadis Kominfotik KBB yang menjadi narasumber pertama yang telah memaparkan materinya. Jadi mungkin untuk poin-poin yang tadi saya bisa ambil adalah Diskominfo KBB sangat membuka akses kepada masyarakat ya Pak untuk melakukan kolaborasi dalam kaitan konteks-konteks yang terjadi pada saat ini, baik itu dalam hal penanganan COVID ataupun pemulihan ekonomi dengan membantu menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para pelaku UMKM seperti itu ya Pak ya. Terima kasih, kami sampaikan kembali dan sebelum kita masuk kepada materi yang kedua dari narasumber kami yang kedua, saya izin untuk membacakan dulu mungkin sedikit banyaknya ini tadi ada terlewat ini rundown dari webinar yang akan kita laksanakan hari ini. Mungkin tadi sudah kita saksikan bersama paparan dari narasumber pertama itu dari Kepala Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat. Lalu nanti akan disambung dengan pemaparan materi yang kedua dari narasumber yang kedua, yaitu Ibu Surwenda ya, sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Bandung Barat. Dan dilanjutkan kepada narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Yogi sebagai analis kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran. Lalu kita sambung kepada sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mungkin nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab dan pertanyaannya tentang apa, lalu disampaikan kepada siapa, dan lalu setelah sesi tanya jawab selesai kita nanti akan umumkan penanya-penanya terbaik dan juga nanti kita sampaikan door prize serta terakhir ditutup oleh foto bersama, mungkin seperti itu. Ya, untuk selanjutnya
kami persilahkan kepada narasumber kami yang kedua, yaitu Ibu Surwenda. Sudah terhubung, Bu? Halo, Bu. Sebentar. Ibu Surwenda, di unmute, Bu. Tolong. Host, itu tolong. Ya, Ibu, silakan, Bu. Dites dulu suaranya, Bu. Belum terdengar. Belum terdengar, Ibu. Coba langsung aja, Bu. Nggak perlu pakai handsfree mungkin. Takutnya. Suara saya terdengar, Bu? Suara ibunya nggak terdengar, Bu. Nggak keluar sini, Bu. Gimana? Ini sudah terdengar. Jadi terbalik ya. Jadi suara saya yang terdengar, suara Pak Am dari sana kurang terdengar. Oke, baik. Sekarang sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Silakan untuk paparannya disampaikan. Silakan di present. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wilujeng Enjing, Pak Kadis Komimpotik, Pak Ade Wahidin, yang saya hormati, yang dulu pernah menjadi atasan saya juga. Beliau pakar di bidang UMKM, karena Bapak ini 2 tahun lebih menjadi Kepala Dinas Koperasi UKM. Jadi kalau saya berbicara di depan Pak Ade Wahidin, wah sudah menguasai banget Pak Ade Wahidin. Yang kami hormati juga Pak Yogi Suprayogi Suganda Esos, MA MPHD dari Analis Universitas Pajajaran, dan Kang Aam, moderator, serta rekan-rekan para pelaku usaha, Tateh, Akang yang saya cintai dan saya banggakan, serta seluruh peserta webinar yang saya hormati. Baik, saya akan menyampaikan karena saya kebagian tugas untuk menyampaikan manfaat program PEN untuk UMKM. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Am, saya Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koperasi UKM. Kalau tadi bilangnya Kepala Bidang Koperasi, nggak ada koperasinya, jadi saya Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koperasi UKM. Berawal dari tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten kota di peraturan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23/2014 bahwa kewajiban atau kewenangan kabupaten kota itu hanya membina dan mengembangkan serta memberdayakan para pelaku usaha mikro. Saya share dulu materi. Oke. Ini materi yang akan saya sampaikan tentang pemulihan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat. Kalau payung hukum mungkin tidak perlu saya sampaikan karena kita bergerak atau melaksanakan tugas itu dari tingkat pusat. Kita sudah melalui peraturan perundang-undangan 20/2008, kemudian ditindaklanjuti dengan Perda dan juga dengan Perbu tahun 2016. Ini tadi saya berbicara tentang tugas dan kewenangan kabupaten kota untuk membina UMKM. Seringkali para pelaku usaha itu salah mengartikan UMKM. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena selama ini ketika menyampaikan bantuan untuk pemulihan ekonomi yang ada dari pusat maupun dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, selalu bicaranya Ibu saya mengajuin UMKM. Sementara UMKM itu adalah singkatan. Jadi kalau UMKM usaha mikro, kecil, dan menengah. Tentu siapa yang akan diperhatikan oleh para pelaku, siapa pelaku usaha yang menjadi binaan ataupun kewajiban pemerintah pusat, yaitu para pelaku usaha mikro yang aset dan omsetnya sangat dibatasin, yaitu antara, mohon maaf ini terlalu lebih. Nih, usaha mikro adalah usaha produktif. Usaha produktif orang per orang yang dibatasi dengan aset dan omset. Aset dan omsetnya tentu saja ada batasannya.
Jadi kadang-kadang yang datang ke kabupaten itu mereka yang punya omset lebih dari aset ya lebih dari 50 juta. Jadi yang kita bina adalah para pelaku usaha mikro yang asetnya di bawah 50 juta, kemudian omsetnya di atas 300 di bawah 300 juta. Untuk siapa bantuan? Karena kita mau berbicara langsung tentang bantuan pemulihan ekonomi bagi para pelaku usaha. Tentu kita harus tahu dulu siapa sasaran ataupun siapa yang harus kita bantu itu. Yang akan kita bantu itu adalah para pelaku usaha mikro yang asetnya di bawah 50 juta dan omsetnya di bawah 300 juta. Itu kalau normal. Sementara kalau kondisi COVID, tadi di awal Pak Ade Wahidin sudah menyebutkan bahwa yang sangat terganggu pada saat terjadinya COVID-19 ini, tentu yang paling terdampak adalah para pelaku usaha mikro. Bukan hanya mereka berkurang omsetnya, tapi mereka malah ada yang sudah berganti profesi, ataupun mereka sudah kehilangan asetnya sebagian. Ini yang menjadi perhatian kepada pemerintah baik dari pusat maupun sampai ke daerah. Siapa saja mereka yang akan menjadi perhatian dari pemerintah pusat itu adalah UMKM yang tadi bergerak di bidang usaha mikro. Jenis usahanya ada kuliner, kerajinan, fashion, perdagangan, pertanian, peternakan, maupun jasa. Kemudian apa yang sudah kita lakukan untuk pemulihan ekonomi ini? Karena di awal tadi Pak Kadis Kominfo sudah menyebutkan hampir beberapa persen, 90%, mungkin bahkan 95% para pelaku usaha mikro ini sangat terganggu, terdampak usahanya. Baik itu dia di bidang kuliner, fashion, maupun di bidang craft. Yang paling sangat terdampak adalah craft. Kenapa saya bilang craft sangat terdampak? Karena mereka pasarnya sangat terbatas. Pasar craft itu kadang-kadang di tempat wisata atau di tempat-tempat galeri-galeri yang memang banyak dikunjungi wisatawan. Otomatis ketika objek wisata itu ditutup, kemudian toko ataupun galeri tentang untuk perdagangan itu juga ditutup aksesnya, maka secara otomatis perdagangan ataupun aktivitas usaha mereka sangat terdampak. Lain soalnya dengan para pelaku usaha yang di bidang kuliner. Kalau di bidang kuliner, mereka masih bisa mempergunakan berbagai cara. Ketika misalnya perdagangan secara offline tidak bisa dilakukan, pertemuan dibatasin antara konsumen dan produsen, mereka lebih bisa mengarahkannya kepada marketplace atau penjualan secara online. Demikian juga dengan fashion masih bisa diusahakan. Itu yang permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM. Kemudian kami dari Dinas Koperasi UKM, karena keterbatasan anggaran juga, ada beberapa hal yang sudah saya lakukan untuk mengatasi atau memulihkan ekonomi ini, diantaranya melakukan pelatihan yang punya anggaran sangat minim. Kita untung dibantu dengan anggaran DAK dari pusat, kita punya anggaran DAK lebih diprioritaskan kepada pelatihan yang untuk lebih meningkatkan kompetensi SDM-nya, yaitu tadi di awal untuk meningkatkan kemampuan digitalnya. Kita sudah melakukan pelatihan untuk e-commerce, kemudian bekerja sama juga dengan perguruan-perguruan tinggi, termasuk bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, yaitu di Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sejak tahun 2019 dan terakhir dari Kominfo itu sudah mempunyai anggaran untuk memberikan anggarannya untuk fokus kepada Kabupaten Bandung Barat, membantu memberdayakan para pelaku usaha mikro. Kemudian juga program bantuan bagi pelaku usaha mikro itu melalui BPUM yang datang dari Presiden atau dari pemerintah pusat. Ini di awal tahap pertama kita punya data yang kita masukkan ke pusat itu ada di 57.000. Di 57.000 lebih yang kita usulkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Kemudian sampai di mana realisasi dari bantuan ini? Mungkin banyak yang ingin ditanyakan oleh para pelaku usaha yang hadir di sini pun. Dan di luar sana pun masih banyak yang nanya-nanya kepada saya, kenapa saya nggak dapat, kenapa saya dapat. Nah ini di Kabupaten Bandung Barat kita sudah mempunyai
SK dari Kementerian Koperasi UKM itu di sekitar 23.000. 23.000 yang sudah proses pencairan, tinggal menunggu beberapa ribu lagi. Ada beberapa yang harus diperhatikan juga bagi pengusul bantuan ini. Untuk siapa bantuan ini disampaikan? Itu jelas di sini bahwa tujuan dari bantuan bagi pelaku usaha mikro, membantu usaha mikro yang belum terakses kredit perbankan, agar usahanya berjalan kembali. Nah, ini persyaratan salah satunya adalah mereka belum terakses dengan perbankan atau belum mendapatkan KUR, sehingga mereka leluasa untuk mengajukan bantuan 2,4 juta ini. Sementara mereka, para pelaku usaha mikro, yang masih punya angsuran atau sedang mengakses perkreditan, otomatis mereka sudah tidak bisa atau tidak terverifikasi di sananya tidak mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian targetnya berapa? Targetnya kemarin kalau se-Indonesia itu ada 12 juta. Pak Ridwan Kamil di awal 2020 bulan Agustus itu menargetkan bahwa Jawa Barat 2 juta yang masuk. Tapi ternyata kemarin realisasinya tidak 2 juta tapi mendekati dengan 2 juta. Kemudian nilai bantuannya 2,4 juta ini diperuntukkan untuk bantuan modal usaha, bukan untuk konsumtif. Nah, ini yang sering kali disalahkan oleh para pelaku usaha. Mohon maaf, bukan para pelaku usaha yang produktif, tapi kadang-kadang pelaku usaha yang 2,4 juta ini lebih ke untuk konsumtif akhirnya. Nah, ini yang lebih diharapkan oleh pemerintah, 2,4 juta ini sebagai suntikan dana atau suntikan modal usaha, baik aset yang tadinya berkurang maupun untuk modal usaha yang mulai lagi usaha, karena memang sekarang sudah mulai menggeliat tempat-tempat usaha, baik di objek wisata maupun di tempat-tempat yang biasa ada pemasaran. Ini kita sudah 23 kita punya data, kemudian masih proses pencairan melalui BRI. Jadi yang mengusungkannya bukan hanya Dinas Koperasi UKM, tapi yang bantuan 2,4 juta ini yang diusulkan banyak, yaitu melalui BRI, kemudian PNM, Pegadaian, Koperasi, dan Dinas Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Launching pertama tanggal 17 Agustus 2020. Ini saya sudah sebutkan. Nah, ini kami punya persyaratan di Kabupaten Bandung Barat, meskipun di seluruh Indonesia hanya persyaratannya KTP, tapi kami khusus untuk Bandung Barat, kami mengeluarkan persyaratan. Para pelaku usaha mikro yang bisa mengajukan adalah warga KBB dengan ditujukan oleh EKTP. Ini kadang-kadang para pelaku usaha mikro yang berada di pedesaan, mereka tidak mengurus administrasi kependudukan. EKTP mereka tidak punya. Akhirnya mereka tereliminasi karena tidak bisa menunjukkan EKTP. Sementara sebenarnya mereka itu benar-benar membutuhkan. Ini yang menjadi ganjalan bagi kami sebenarnya di wilayah-wilayah yang terpencil. Kemudian pelaku usaha tidak sedang mendapatkan akses perbankan, mempunyai usaha mandiri atau produktif. Jadi usahanya mandiri dan produktif, bukan anak perusahaan orang lain. Nah, kemudian lagi saldo tabungan calon penerima bantuan minimal maksimal 2 juta. Jadi kalau mereka masih punya tabungan di atas 2 juta, tentu ini yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha itu sebagai modal usaha. Jadi sekali lagi ini sangat persyaratannya sangat ketat sekali. Bila persyaratan ini tidak dipenuhi oleh para pelaku usaha, dan itu merupakan satu pelanggaran. Kemudian pelaku usaha mikro yang mempunyai surat izin usaha. Nah, ini kadang-kadang pelaku usaha mikro itu tidak pernah mempunyai surat izin usaha, maka ditindak sebagai backupnya itu adalah surat keterangan usaha dari desa. Nih, awal kita membuat promosi ataupun informasi kepada masyarakat, karena memang pada saat itu Bandung Barat, terutama pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemdanya, Dinas Koperasi UKM-nya sangat dibatasin ruang geraknya, kita terkena lockdown, akhirnya kami menginformasikan kepada masyarakat melalui media sosial. Ini aktivitas kami masih menjaga jarak ketika menyampaikan informasi-informasi.
Ini sekedar informasi saja, ini di akhir September atau di awal September Bandung Barat sudah mengajukan di 47.000. Tapi kalau sekarang sampai dengan bulan November ini kita sudah mengajukan hampir 100.000 para pelaku usaha. Padahal pada awalnya kita mempunyai jumlah pelaku usaha yang produktif yang ada datanya di kita by name by address baru 20. Artinya kita masih ada PR untuk membina pelaku usaha mikro di luar sana 80.000 lagi yang belum tersentuh oleh kita. Nih, yang sudah kita ajukan kurang lebih 93 pelaku usaha di Kabupaten Bandung Barat. Yang di ACC tadi di awal saya sampaikan 23 yang usulan dinas, tapi secara keseluruhan dari Bandung Barat sudah 40.000. 40.000 ini dengan berbagai pengusul. Pengusulnya ada dari BRI, kemudian PNM, kalau kita orang Bandung Barat bilang PNM Bank Emok, ternyata Bank Emok itu ada di bawah pemerintah. Makanya mereka bisa mengusulkan para pelaku usaha tersebut untuk mendapatkan bantuan 2,4 juta. Kemudian dari 2,4 juta itu saya sering menyampaikan kepada masyarakat, apakah bermanfaat mereka untuk mendapatkan 2,4 juta? Ternyata lebih bermanfaat dari sekedar modal usaha. Lantas apakah cukup mereka sudah mendapatkan 2,4 juta? Ternyata masih banyak permasalahan yang dihadapi UMKM. Permasalahan yang penting yang paling dominan dihadapi oleh UMKM adalah di bidang pemasaran. Karena bukan hanya modal usaha yang tadinya oleh pelaku usaha menjadi fokus utama dalam permasalahan UMKM, ternyata pada saat ini yang mereka butuhkan adalah pemasaran. Ketika mereka sudah punya modal usaha, sudah punya produksi, mereka masih kebingungan, tempat usahanya belum 100% membuka peluang untuk aktivitas usaha, termasuk tadi saya sebutkan untuk tempat-tempat wisata, masih dibatasi pengunjung. Kemudian pelaku usaha juga masih dibatasi untuk pemasaran secara offline-nya. Akhirnya dengan sekemampuan Dinas Koperasi UKM bekerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan Dinas Kominfo Kabupaten Bandung Barat, kita mencoba membekali para pelaku usaha ini untuk beralih pemasarannya ke dalam online atau pemasaran digital. Salah satunya kami kemarin sudah bekerja sama juga dengan Halalpedia, Tokopedia, kemudian Blibli, kemudian juga dengan Kominfo. Itu semua untuk memajukan UMKM. Hanya saja permasalahan ini tidak bisa terselesaikan karena memang pemasaran ini tidak, pendidikan digital ini tidak bisa diterima ataupun tidak bisa hanya 1 atau 2 jam mereka membutuhkan, artinya masih perlu pembinaan dari berbagai pihak, baik itu dinas terkait, Dinas Koperasi UKM-nya sendiri, baik dari atas sampai dengan pemerintah kabupaten kota, maupun leading sektor atau stakeholder terkait seperti Dinas Kominfo. Kami mohon juga mungkin di sini Kementerian Kominfo, Diskominfo Kabupaten Bandung Barat, kami dari Dinas Koperasi UKM menunggu dan masih bersedia, masih banyak di belakang kami para pelaku usaha yang haus akan ilmu, haus akan pendampingan dari berbagai kalangan atau dari berbagai pihak, terutama dalam masalah teknologi ataupun digital, informasi digitalnya, kemudian untuk permasaran, ini harus ada berbagai pihak bekerja sama di situ, tidak hanya cukup oleh Dinas Koperasi UKM. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, nanti sambil berjalan, kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kami membuka peluang, Pak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang sangat komprehensif dari Ibu Sarwenda sebagai Kepala Bidang UMKM ya Bu ya? Tidak pakai ya, bidang UMKM. Jadi mungkin kalau boleh saya tarik sedikit garis merah atau benang merah yang sangat penting di sini, bahwa selain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas UMKM dalam pemulihan perekonomian di daerah Kabupaten Bandung Barat, namun ternyata di belakangnya masih sangat banyak menyisakan permasalahan-permasalahan, di mana diantaranya para pelaku usaha ini sangat membutuhkan tempat yang sangat efektif untuk menawarkan produk-produk yang bisa dijual kepada masyarakat. Seperti misalnya pemasaran-pemasaran yang biasa dilakukan di kios, di jongko, ataupun di toko-toko,
yang mungkin saat ini lebih berpindah tempatnya ke dunia maya, secara digital. Namun saya ingat juga kemarin pernah kita juga membantu para pelaku usaha dari sektor pertanian, di mana hasil-hasil taninya itu sempat kita bantu untuk dipasarkan di lingkungan pemerintah daerah ya, karena pada saat itu ASN membeli produk-produk dari pertanian. Nah, mungkin ini bisa jadi contoh juga bagi Dinas Koperasi dan UMKM untuk bagaimana ketika nanti mungkin ada acara kegiatan rapat atau rapat dinas gitu ya, yang mungkin snacknya nanti bisa belinya dari produk-produk UMKM yang ada di KBB seperti itu ya kan. Itu bisa dipertimbangkan juga, Bu. Mungkin bisa seperti itu. Ya, baik, terima kasih pada Bu Sarwenda atas paparannya, dan mungkin buat para peserta yang sudah hadir, peserta webinar yang saya sangat banggakan, untuk pertanyaan-pertanyaan saya yakin akan sangat banyak ya seperti itu. Namun bisa ditahan nanti di sesi tanya jawab. Untuk sementara bisa disimpan dulu di kolom chat atau nanti bisa ditanyakan langsung. Nanti kita akan pilih mana yang penanya yang akan kita tampilkan, dan kita juga akan pilih mana penanya yang terbaik. Oke, selanjutnya mari kita simak juga paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga, yang terakhir, yaitu dari Bapak Dr. Yogi Suprayogi. Sudah siap, Pak? Baik, mangga, sudah siap, Pak. Siap. Silakan di present, Pak. Silakan. Mungkin sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik. Saya mohon izin, mungkin presentasinya mungkin ini akan sangat lebih umum, dan sebetulnya bahan presentasi ini sudah kami sampaikan waktu itu di depan Pak Gubernur Pak Provinsi Jawa Barat, kemudian juga dengan Bu Menteri Keuangan ya. Jadi tentang transformasi ekonomi digital di era pandemik. Jadi ini mungkin saya agak keluar sedikit dari TOR. Oke, saya mau izin pakai operator ini, Pak Moderator ya. Ada Bu Yasmin nanti yang mengoperatori saya. Maka silakan lanjut. Jadi kalau kita bercerita pandemik saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu pandemik ini adalah sebuah enforced digital disruption. Jadi kalau kata buku Profesor Renat Kasali itu, kita itu dipaksa untuk menjadi sangat digitally. Dalam artian digitally itu kita memahami digital. Tetapi sekali lagi harus hati-hati ketika kita memahami konsep digital ini, kita jangan menjadi gagap digital. Karena di kehidupan kita saat ini masih ada beberapa generasi yang saya yakin para generasi ini juga tidak semuanya ngeh terhadap atau dia aware terhadap digital. Nah, kalau kita lihatlah dari dulu itu ada yang namanya analog living ya. Kehidupan kita itu analog. Jadi misalnya kalau dulu foto untuk memfoto ya, memfoto itu harus dicuci dulu gitu ya. Kemudian ada infrastruktur yang sangat lama gitu ya. Fisiknya juga mahal dan sebagainya. Nah, kemudian kehidupan sekarang, kita bisa selfie, kita bisa komunikasi menggunakan media sosial, alam juga lebih bersih, gitu ya. Tidak terlalu tidak terlalu monoton, gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan sebetulnya kita beralih dengan pandemi ini dari analog living menjadi digital living. Contoh sederhana seperti inilah. Sekarang rapat-rapat di perangkat daerah misalnya antar dinas itu kan kita lebih mengenal Zoom. Kalau dulu kita harus fisik ya, makan minumnya harus ada. Kemudian kalau misalnya diundangannya dari luar kota harus ada SPPJ-nya. Kemudian mengundang tamu partisipan kadang-kadang ada uang transportnya. Nah, ini pada tahun 2021 akan diprediksi biaya-biaya yang sebetulnya high cost tadi itu akan berkurang. Nah, indikasinya sekarang pun di beberapa sektor keuangan itu sudah berubah. Jadi saya nggak tahu di Kabupaten Bandung Barat seperti apa, tapi yang pasti di beberapa daerah, contohnya saya sedang memperhatikan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung gitu ya, kemudian di Cimahi, mereka tuh sudah mulai berubah proses keuangannya. Jadi sekarang itu lebih banyak kabupaten kota itu berbelanja untuk server gitu ya, untuk bekerja sama dengan
para provider penyedia layanan telekomunikasi dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ada salah satu tulisan juga ini dari Profesor Hyun Jung Pak. Jadi kalau tadi Bu Kabid dengan Pak Kadis bercerita tentang memperkuat digitalisasi dalam UMKM gitu ya. Saya ada yang tidak sepakatnya juga, sebetulnya jangan terlalu semuanya didigitalisasi. Karena yang paling terpenting dari proses digitalisasi itu adalah data. Jadi Presiden itu sudah mengeluarkan yang namanya Perpres Indonesia Satu Data. Perpres Indonesia Satu Data ini memungkinkan kita mengakses data. Contoh sederhana seperti ini. Saya nggak tahu kalau di KBB seperti apa, tapi ada beberapa daerah kadang-kadang untuk mendata UMKM, yang mendapatkan bantuan UMKM itu ya biasanya yang terdaftar di dinasnya. Nah, bagaimana yang tidak terdaftar? UMKM juga kan banyak nih, ada UMKM mikro, ada yang PKL-nya dan sebagaimana. Terus kemudian sekarang kita muncul anak-anak muda kita ya. Kalau KBB saya lihat sebetulnya kayak banyak sekarang itu urban farming gitu ya. Banyak anak-anak muda yang pulang ke daerahnya dia berkebun gitu ya. Nah, ini sebetulnya kita harus fasilitasi. Kemudian juga banyak sekarang itu anak-anak muda saat ini tuh dia bekerja di sektor startup gitu ya. Nah, apakah beda nanti dengan UMKM? Karena itu menurut saya juga KBB sangat penting. Dia bisa data tentang UMKM, startup itu yang baru muncul ataupun mau muncul itu dipersiapkan. Nah, saya jadi teringat tentang tulisannya Profesor Hyun Jung Pak. Dia salah seorang kolega saya di Korea. Beliau cerita tentang adanya disrupsi di semua sektor kehidupan. Jadi Korea Selatan itu mereka melakukan disrupsi di semua sektor. Bahkan mereka itu sedang masuk ke proses digital 5.0. Kemudian yang kedua, ini ada proses artificial intelligence. Mau tidak mau, saya pikir Bandung Barat juga harus siap dengan yang namanya proses artificial intelligence. Dan kementerian juga harus siap. Contohnya artificial intelligence seperti apa? Misalnya kalau kita lihat untuk mengidentifikasi UMKM itu tidak perlu lagi KTP. Verifikasinya KTP atau verifikasinya bahwa dia bayar retribusi. Seharusnya sudah ada proses pencatatan yang dia bisa mengidentifikasi bahwa UMKM ini administrasinya beres, kemudian dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, peranan Diskominfo ini mohon izin Pak Kadis, harus ada juga big data. Jadi bukan masalah menyediakan server dan sebagainya, tetapi bagaimana menggunakan sistem integrasi BAS-nya, BAS integrated system-nya ini. Jadi mohon maaf, ini saya belajar sekali, saya punya satu riset itu tentang smart city, mungkin Pak Moderator saya sudah pernah kirimkan ya, penelitian saya tentang smart city di Kota Bandung, kemudian di Jakarta dan di Surabaya. Persoalannya itu sekarang menjadi sebuah pulau-pulau Pak Kadis. Jadi banyak pulau-pulau mungkin dinas UMKM dia buat aplikasi sendiri, kemudian dinas lain buat aplikasi sendiri, tapi tidak terintegrasi. Dan ini menyebabkan sebetulnya ekonomi biaya tinggi. Dan masyarakat itu menjadi bingung. Nah ini tadi, kalau menggunakan big data, sebetulnya tidak memungkinkan lagi ada yang tadi, yang pulau-pulau tadi ini. Kemudian berikutnya interaksi dan pelayanan online. Nah ini juga akan merubah mindset para pelayanan publik kita. Ya, layanan publik kita akan berubah. Jadi yang tadinya harus bertemu interface gitu ya, harus bertemu muka gitu ya. Tapi ke depan mungkin tidak perlu. Misalnya untuk verifikasi KTP misalnya Pak. Verifikasi KTP itu akhirnya tidak perlu, kita tinggal tempelkan, scan, kita perlihatkan. Kemudian verifikasi menggunakan Zoom, mungkin orangnya betul atau tidak tersebut, menggunakan face recognition gitu ya, pengenal wajah, ya sudah, dia bisa diakses gitu. Jadi tidak perlu lagi menggunakan KTP dan sebagainya. Nah, sistem ini digunakan di Korea, ya. Profesor Hyun Jung Pak memperkenalkan disebutnya dengan characteristic of technology advancement. Jadi kemajuan teknologi, ya, karakteristik kemajuan teknologi. Oke, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita juga jangan terlalu semuanya gagap terhadap digital. Ada salah satu buku di sini tentang bukunya dari Don Tapscott. Dia bercerita tentang grown up digital, ya, generasi tentang digital. Kita memahami generasi digital ini akan berbeda-beda. Nanti saya akan ada satu paparan slide di bawah itu tentang generasi X, Y, Z ya. Nah, tapi saya bercerita dulu tentang buku ini. Jadi buku ini ada 8 norma tentang generasi netter. Jadi pertama, anak-anak sekarang itu senang dengan kebebasan, kustomisasi, penyelidikan, kemudian integrasi, kolaborasi, hiburan, kecepatan, inovasi. Contoh sederhana lah, misalnya hiburan. Dulu kita terbiasa dengan nonton hiburan itu datang ke bioskop.
ke depan trennya akan hilang tentang bioskop ini. Kemungkinan kita akan mengenal dengan namanya Netflix, iFlix gitu ya, dan berbagai macam lah yang berbayar gitu ya. Dulu kita mengenal dengan apa namanya Cakram ya, CD ya. Kemudian sebelumnya kita mengenal dengan yang besar itu ya, CD besar. Kemudian sebelumnya kita mengenal dengan yang namanya slideshow gitu ya. Nah, kita mulai bergeser. Dunia hiburan juga akan bergeser sehingga masuk kepada era yang namanya tadi digitalisasi. Nah, tapi persoalannya tidak semua generasi. Coba lanjut, Min. Tapi persoalannya tidak semua generasi ini sama mengidentifikasi digitalnya. Kita mengenal generasi maturis. Ini mungkin generasi ayah saya, ya, yang kelahiran dari tahun sebelum 1945. Beliau ini mengenal pertama era komunikasi itu menggunakan telepon, Pak. Telepon apa yang dikokang itu ya. Kemudian yang diangkat. Ini beliau-beliau ini para senior-senior citizen kita ini kehadirannya sekarang 3% untuk dunia digital. Jadi kalau memberikan handphone kepada beliau, pastikan handphone ini adalah yang tidak sulit secara aksesibel. Kemudian generasi baby boomers tahun 45 sampai 60. Ini masih ada para senior kita, dan di ASN kita itu sekarang mungkin yang generasinya sekarang yang sudah tidak ada sebetulnya ya, sudah pada pensiun. Tetapi mereka-mereka ini ada yang sekarang itu kalau misalnya posisinya kalau di dosen itu profesor gitu ya dan sebagainya, ini masih banyak generasi baby boomers. Generasi ini juga jangan diminta untuk digitalisasi secara cepat. Mereka mungkin mengenal laptop, mereka mungkin mengenal handphone, tetapi dengan keterbatasan mereka di generasi mereka gitu ya. Nah, kemudian masuk generasi X ini tahun 61 sampai 80. Ini sekitar 35% ya. Dan mereka ini sudah mengenal email, SMS, WhatsApp gitu ya, kemudian Line dan sebagainya. Tetapi mereka belum bisa mengintegrasikan generasi ini. Jadi belum bisa mengintegrasikan antar media tadi. Nah, masuklah generasi Y. Ini sudah masuk ada tablet, ada smartphone ya. Kita sudah mengenal namanya WhatsApp yang terintegrasi. Contoh sederhana begini Bapak dan Ibu. Saya mendapatkan undangan ini juga menggunakan suratnya tidak perlu lagi menggunakan email, tapi langsung saja dalam WhatsApp gitu ya. Di beberapa negara, bahkan saya sekarang sedang kerjasama dengan Rusia, itu mereka tidak terbiasa menggunakan WhatsApp, bekerja sama menggunakan WhatsApp. Tapi di Indonesia, kita terbiasa menggunakan WhatsApp, mengirim surat, dan sebagainya. Saya yakin teman-teman ASN juga sudah banyak. Nah, yang berikutnya ini ada generasi, generasi Z. Nah, ini generasi Z harus hati-hati Bapak dan Ibu. Generasi Z ini adalah generasi yang sangat pintar, ya. Jadi indikatornya sederhana lah. Kalau misalnya di kantor dinas atau di UMKM gitu, di startup, mereka ini dia mencari peluang pekerjaan itu dari YouTube, dari Twitter, dan mereka sudah tidak kehidupan mereka itu hampir 100% itu dari handphone, ya. Dan ini yang generasi ini memang mereka yang akan memimpin di era tahun 2021 nanti. Nah, ada dalam beberapa riset juga itu generasi A aksen dan B aksen ini masih anak-anak, sekarang masih ada yang sudah remaja saat ini. Generasi ini lebih canggih lagi. Mereka sudah menggunakan artificial intelligence yang dimasukkan di dalam sistem tubuh. Contohnya kalau Bapak dan Ibu carilah di detik.com misalnya, ada itu di Norwegia, di Swedia, dia itu untuk mengidentifikasi itu dia cukup dengan menggunakan tag yang ada di dalam tubuhnya. Oke, kita lanjut. Ini tadi tentang beberapa generasi ya, yang beberapa generasi X, Y, Z, A aksen dan B aksen. Oke, silakan lanjut. Nah, kita kembali masuk kepada efek pandemi COVID-19 ini ya. Karena tema besar kita itu adalah tentang COVID. Jadi sekali lagi, COVID ini di satu sisi memang kita menderita sangat banyak gitu ya. Tapi di sisi lain kita menjadi belajar tentang proses digitalisasi dengan cepat. Ya, orang dipaksa sekarang itu untuk menggunakan Zoom, orang terpaksa sekarang itu menggunakan Webex, mereka Google Meet dan sebagainya lah. Nah, kita coba lihat dari beberapa sisi. Dari sisi kesehatan ya, ini penyebaran COVID itu luas dan menciptakan krisis kesehatan. Contohnya saat ini Indonesia sedang mengalami kenaikan rekor baru ya, 6.000. Jadi 3 hari ini saya diwawancara oleh beberapa media televisi dan media online. Kita itu akan masuk kepada sekarang klaster baru. Belum masuk ke gelombang kedua sebetulnya ini. Ini masih klaster baru karena kita belum selesai dengan gelombang 1 kemarin itu.
Jadi pertama kita akan masuk kepada klaster sekarang pilkada. Pilkada ini tanggal 9 Desember. Kemudian nanti kita ada klaster liburan ya yang diprediksi. Dan terakhir bulan Januari ini adalah klaster pendidikan karena katanya menurut Pak Menteri kita akan masuk sekolah, kuliah dan sebagainya itu di pertengahan Desember. Nah, dari sisi sosial ini pun akan banyak berubah ya. Contohnya sekarang kita lihat ya saya sebagai muslim misalnya pengajian-pengajian itu sekarang banyaknya menggunakan online, tidak lagi menggunakan offline. Jumatan pun kalau misalnya ya muslim gitu ya, kita sholat Jumat pun sekarang diatur gitu ya, ada protokolnya. Di beberapa daerah malahan sangat strict, dibatasi berapa dulu gitu ya. Nah, di sisi ekonomi ini juga sangat jelas. Sisi ekonomi pertumbuhan kita turun, tetapi di satu sisi ada sektor-sektor ekonomi yang tumbuh kuat. Nanti saya akan ceritakan sedikit. Nah, dari keuangan kita juga berfluktuasi ya. Sangat jatuh sebetulnya, tetapi kita akan naik, nanti akan rebound naik gitu ya. Oke, lanjut, Min. Nah, dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia, itu pertumbuhan ekonomi kita turun, sekarang malahan minus gitu ya, di kuartil keempat ini, dan ini menyebabkan kemiskinan dan pengangguran. Jadi nanti saya akan perlihatkan sektor-sektor apa saja nanti yang bisa kita kembangkan sebetulnya ya. Oke, lanjut, Min. Nah, ini juga pengaruh ekonomi terhadap domestik ya, secara sistemnya. Oke, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini sebuah jawaban yang saya dapat dari tulisannya stay at home gitu ya. Ada beberapa sektor perekonomian yang akan jatuh. Jadi pertama misalnya minyak bumi, kemudian mobil gitu ya. Sekarang kalau mobil bekas, mobil baru itu sekarang orang tidak akan berminat. Kemudian olahraga orang tidak akan berminat gitu ya. Kemudian apalagi mais ya. Saya yakin Kabupaten Bandung Barat sangat terkena sekali gitu ya. Apalagi banyak tempat-tempat pariwisata yang sekarang habis gitu kan. Nah, kemudian juga ada lagi misalnya properti ya, itu juga jatuh. Nah, kemudian banyak juga teman-teman ini untuk sektor UMKM yang akan juga bangkit, diprediksi akan bangkit. Seperti misalnya pengiriman makanan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sekarang itu yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional itu, mohon maaf, ini transportasi online kita. Gojek, Grab, dan sebagainya itu menjadi tulang punggung. Kenapa? Karena mereka yang mendeliverykan. Bahkan mereka itu jadi pahlawan sekarang ya. Pahlawan untuk penguatan ekonomi kepada masyarakat domestik. Kemudian juga kita lihat sektor telemedicine. Jadi kesehatan yang sifatnya jarak jauh ini juga menjadi menguat. Kemudian juga pembelajaran online, ya ini juga menjadi menguat. Kemudian juga media ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu membuat misalnya sekarang event, jadi UMKM itu saya mengartikan bukan hanya sifatnya yang jualan produk, tapi kita juga harus bisa berjualan jasa, Bapak dan Ibu. Contohnya adalah jualan jasa seperti ini. Kalau kita misalnya berjualan video lah, misalnya sekarang itu misalnya contohnya saya kebetulan juga lagi senang bersepeda gitu ya sekarang itu. Misalnya kita berjualan tentang jalur gitu ya, jalur sepeda, tapi menggunakan online. Saya pikir sekarang lebih bisa digunakan dan itu bisa berbayar gitu ya. Sayang sektor jasa kita ini belum diperkuat gitu ya. Baru kita mengandalkan sektor produk kita saja ya. Produk itu misalnya buat keripik, buah-buahan dan sebagainya. Padahal UMKM itu kita bisa masuk kepada tadi sektor jasa yang saat ini itu masih kosong gitu. Nah, ini juga nanti bisa UMKM yang tadi sektor jasa itu bisa melahirkan startup tadi. Nah, startup ini juga harusnya didukung ya oleh teman-teman di Kabupaten Bandung Barat. Nah, ada juga beberapa dari yang jatuh dan yang bangun ini, ada juga beberapa yang mereka tetap stabil, misalnya pendidikan. Kita misalnya di dunia perkuliahan, ini kebetulan Pak Aam juga mahasiswa saya S2 di kebijakan publik. Beliau sekarang kuliah pun bahkan sebentar lagi katanya mau sidang magister akan menggunakan online. Kita tetap proses pembayaran tetap jalan gitu walaupun dikurangi, yaitu contoh tadi sisi pendidikan. Banking, sekarang orang menjadi ngeh terhadap adanya mobile banking misalnya.
agriculture, orang sekarang mulai menanam di rumahnya itu paling tidak cabai, kemudian bawang dan sebagainya mereka menanam gitu ya. Tadi urban farming. Nah, ini contoh-contoh bagaimana tadi sektor-sektor yang akan jatuh yang diprediksi dan kemudian akan bangun. Oke, lanjut, Min. Nah, ini jadi kalau kita lihat ini di tahun 2020 ini merubah arah perekonomian kita ya. Jadi aktivitasnya bisa kita lihat Indonesia itu cenderung sebetulnya stabil sebetulnya di kuartil 3 ya. Saya belum tahu yang kuartil 4 sekarang ini belum terukur ya, tapi mudah-mudahan ada rebound, ada naik gitu ya. Oke, lanjut, Min. Ini juga sama, saya dapatkan data dari Kementerian Keuangan. Oke, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pemulihan ekonomi itu dengan kreatif digital ini mengemukakan tentang indikator keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif. Jadi sekali lagi, kita juga harus mengembangkan ekonomi kreatif kita. Contoh tadi sektor jasa ya. Sektor jasa itu hanya bisa lihat dari sektor ekonomi kreatif. Saya nggak tahu di KBB seperti apa, apakah masih di Dinas Pariwisata Kebudayaan, ekonomi kreatif ini atau di UMKM gitu. Tapi paling tidak ekonomi kreatif ini juga harus dikembangkan. Contoh, ini mohon izin, saya juga sekarang sedang menyusun Perda Ekonomi Kreatif dengan pemerintah Kabupaten Kota Bandung dan Kabupaten Bandung gitu ya. Agar di era pandemik saat ini masyarakat yang ekonomi kreatif ini terlindungi gitu ya. Nanti saya mungkin bisa kirimkan ke Pak Aam naskah akademiknya untuk dipelajari oleh teman-teman di Kabupaten Bandung Barat. Tapi di sini paling tidak pengembangan ekonomi kreatif ini menjadi tulang punggung untuk pengembangan ekonomi kita. Karena sekali lagi sektor produk kita tadi seperti saya ceritakan itu akan jatuh habis-habisan gitu jatuhnya. Nah, Ekraf itu pertama bisa meningkatkan nilai tambah. Contoh sederhana beginilah. Kalau dulu kita mengenal yang namanya serabi ya, Bapak dan Ibu. Serabi itu biasanya isinya oncom. Ya. Terus kemudian sekarang divariasikan menggunakan sosis, menggunakan keju, menggunakan apa dan lainnya. Itu ada nilai tambah di situ. Nah, tapi sayang misalnya saya melihat di Bandung Barat ini belum dikembangkan sektor-sektor tadi ya. Hanya daerah-daerah tertentu saja sudah dikembangkan, tetapi daerah-daerah lainnya belum berkembang. Nah, yang kedua lapangan kerja. Selain sekarang itu sedang sektor MICE misalnya sektor meeting, insentif dan di sektor pariwisata itu jatuh gitu ya. Tapi di sisi lain sebetulnya di sektor digital harusnya bisa naik. Orang berjualan online dan sebagainya itu naik gitu ya. Dan ini harus bisa kita ukur juga. Ekspor juga sama, ini juga kita bisa mengembangkan ekspor, kemudian daya saing perekonomian, kemudian nilai tambah ekonomi kreatif dan digital juga ini akan meningkat. Dan kemudian sekali lagi Bapak dan Ibu, ini peningkatan sertifikasi kompetensi. Contoh sederhana Pak, misalnya saya lihat di Bandung Barat ini banyak taman hiburan ya, misalnya kampung rumah sosis gitu ya dan sebagainya ya. Nah seharusnya orang-orang yang bekerja di situ misalnya untuk Flying Fox itu seharusnya punya sertifikasi kompetensi. Nah ini kita bisa menciptakan sebuah pendidikan formal baru. Pendidikan formal baru ini menggunakan tadi sertifikasi kompetensi. Nah, ini juga diprediksi pada 2017 menghasilkan 17,43, tapi kemungkinan pada tahun 2021 ini dengan adanya kalau masih pandemik saat ini, kemungkinan akan naik. Gitu, ekonomi kreatif ini justru yang sektor akan naik. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat UMKM di Indonesia ini 63 juta unit. Ini mohon nanti Bu Kabit mungkin saya mau dikoreksi kalau saya salah, tapi data ini saya ambil tahun 2019. Oke, mangga lanjut. Nah, sekali lagi, Bapak dan Ibu, UMKM di era digital itu pertama harus mengedepankan kreativitas. Apa itu kreativitas? Yang bisa membuat nilai tambah. Jadi tadi saya kasih contoh, misalnya kalau Bapak dan Ibu biasa berjualan serabinya itu biasa menggunakan oncom, mungkin ke depan itu bisa dikembangkan misalnya menggunakan keju gitu ya, keju dari Perancis langsung gitu ya, dikombinasikan dengan serabi gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk membuat nilai tambah. Nah, kemudian digitalisasi ya. Ini digitalisasi juga sistem pembayaran, promosi atau pembayaran secara digital ini juga harus dibuat. Kita bisa bekerja sama dengan bank sebetulnya. Bank-bank di Indonesia itu sekarang diminta oleh Kementerian Keuangan Bank Indonesia ya, diminta untuk menggunakan sistem penggunaan pembayaran online. Jadi saya yakin kita bisa bekerja sama lah. Contohnya, mohon maaf ini saya menyebut nama Bank Jawa Barat Banten ya.
mereka itu sudah bekerja sama dengan beberapa kabupaten kota mengembangkan online-nya. Tapi sekali lagi mereka juga harus di-push bahwa UMKM-nya harus berdampak. Jadi UMKM itu tidak perlu membayar menggunakan uang cash atau uang giral, tapi menggunakan online gitu ya, atau kartu tadi. Nah, kemudian berikutnya ini ada sinergi. Ini sinergi semua pihak, pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat dan pengembang. Ini juga harus diberdayakan. Kita harus membuat kolaborasi gitu ya. Bahkan sinergi juga harus dengan akademisi gitu ya, dengan dunia kampus. Karena akademisi itu bukan hanya di Fakultas Ekonomi saja. Kebetulan saya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Itu bagaimana nanti mengembangkan program gitu ya, program-program yang taat sasaran, tepat sasaran, yang bisa mengembangkan UMKM, sisi UMKM-nya. Oke. Nah, sekali lagi, Bapak dan Ibu, kita masih ada kesempatan kalau Bapak dan Ibu membaca draft Omnibus Law, bukan draft ya, sudah PP ya, sekarang Undang-Undang nomor 11 ya, tahun 2020, di situ sangat spesifik bahwa Omnibus Law itu memberikan kemudahan untuk UMKM. Masalah perizinannya. Bahkan tidak perlu lagi verifikasi masalah modal dan sebagainya. Dan saya yakin ini akan memangkas birokrasi tadi, memangkas birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan yang mudah dan murah, agunan dan jaminan. Contoh sederhana gini, kalau ekonomi kreatif Bapak dan Ibu, ide itu bisa dijadikan sebuah fidusia. Fidusia itu adalah jaminan untuk pinjaman. Contoh tadi, kalau kita hakikan atau kita patenkan lah tadi serabi yang pakai kejunya dari Perancis tersebut misalnya ya, didaftarkan ke Kemenkumham, dan kemudian kita dapat hakinya, itu kita bisa pinjam ke bank menjadi sebuah modal, ya, modal untuk penggunaan usaha tadi. Kemudian ketiga di Omnibus Law ini juga ada perlindungan UMKM. Bahkan mereka itu mendapatkan asuransi ya. Ini saya mau dikoreksi oleh Bu Kabid kalau saya salah, tapi asuransi UMKM ini justru lebih kuat sekarang dan menurut saya bagus gitu ya, karena sekali lagi perekonomian Indonesia itu ditopang oleh usaha kecil dan menengah dan mikro ya tadi ya. Nah, keempat ini pemberian fasilitas tempat usaha di area publik. UMKM itu berhak. Jadi kalau misalnya ada garis simpang parkir, kemudian ada garis simpang untuk trotoar dan juga ada gorong-gorong gitu ya untuk pembuangan air. Ada juga satu lagi adalah untuk penjualan UMKM. Nah, dan ini harus dikoordinasikan dengan RT RW-nya, Pak. Rencana tata ruang dan wilayah. Di mana saja letak-letak UMKM ini bisa berjualan. Contoh, kalau misalnya saya lihat di KBB itu, di Lembang itu sudah bagus ya. Ada kawasan-kawasan yang memang tidak boleh ada UMKM-nya, di situ juga ada yang boleh ada UMKM-nya berjualan misalnya. Nah, kelima, ini terkait dengan bantuan fiskal. Jadi pemerintah Indonesia ini juga akan memberikan bantuan fiskal yang dananya cukup besar ini untuk memperkuat UMKM gitu ya. Ketujuh, ini pemberian layanan bantuan. Ini saya pikir tugas dari provinsi dan kabupaten. Dan yang terakhir ini adalah perlindungan hukum. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, perlindungan hukum juga menjadi salah satu bagian yang diperkuat dari Undang-Undang Omnibus Law. Jadi sekali lagi sebetulnya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak selalunya negatif untuk para pekerja UMKM. Tapi mungkin di sektor-sektor lain ya, misalnya buruh dan sebagainya, ya itu sangat discussable ya, sangat bisa didiskusikan gitu. Oke, mungkin Bapak dan Ibu cukup sekian. Terima kasih. Itu paparan dari saya, Kang Aam, Pak Kadis, Bu Sarwenda, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa di era pandemik ini kita segera usai ya pandemik ini dan kita selalu sehat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Yogi yang telah menyampaikan paparannya dan rasa-rasanya ini semua narasumber telah menyampaikan informasi dan juga ilmu-ilmu yang luar biasa ya, sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi. Dan di sini juga dari rekan-rekan tadi ada yang menyampaikan bahwa ya berterima kasih telah diselenggarakannya kegiatan seperti ini, dan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan, ada kebutuhan dari
masyarakat, tentang kehadiran dan peran dari pemerintah yang bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini, di mana tadi kita bisa dengar berbagai informasi dari narasumber pertama, kedua, dan yang terakhir ini menyampaikan bahwa teknologi yang ada saat ini sebagian besar mungkin terasa memang harus dipaksakan, harus terjadi secara terpaksa ketika kita menggelar pertemuan seperti ini melalui online. Ini merupakan dampak-dampak yang secara terpaksa kita harus laksanakan karena kondisi. Dan juga tadi disinggung mengenai berbagai upaya atau berbagai kreativitas yang bisa dikembangkan oleh masyarakat dan para pelaku UMKM. Misalnya dalam sektor jasa tadi mungkin disinggung mengenai konten-konten creator, dalam artian saat ini ketika kita terbatas ruang dan gerak, kita masih bisa untuk melakukan pekerjaan atau usaha dari rumah, misalnya dengan membuat konten tentang cara memasak atau konten bagaimana tentang cara membuat desain sebuah pakaian seperti itu, dan itu bisa di-share dalam bentuk grup yang kemudian nanti bisa dilaksanakan secara berbayar. Dan juga tadi terakhir mungkin ya tentang kreativitas itu sendiri dari produk-produk dan jasa yang bisa bisa dikembangkan oleh para pelaku UMKM. Dan tidak lupa juga bahwa banyak produk-produk lokal yang justru saat ini masih belum banyak disentuh secara optimal. Artinya seperti produk-produk lokal di Bandung Barat, kita punya namanya Kupat Tahu Padalarang ya Bu Wewen ya. Kupat Tahu Padalarang itu namanya, brandnya sudah menempel dengan salah satu wilayah di KBB. Tapi kurangnya mungkin peran dari kita juga pemerintah untuk menginformasikan itu kepada masyarakat. Lalu juga mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa kita bantu untuk optimalkan. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah menyampaikan paparannya. Untuk para peserta, kita buka kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab, di mana ini untuk sebagian sudah ada yang menanyakan melalui kolom chat. Dan mungkin saya ingin sampaikan dulu bahwa ada Bapak Septian Ihsan, lalu ada Ibu Sumiati Budiawan, lalu ada Bapak Zali Irawan, lalu ada Bapak Luki Lukman, dan Bapak Aji Sadara. Tapi sepertinya saya coba bantu untuk mungkin pilah ya beberapa pertanyaan, di mana ini nanti akan saya sampaikan kepada masing-masing narasumber. Untuk yang pertama mungkin saya sampaikan dulu kepada Ibu Sarwenda. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sumiati. Ibu Sarwenda, pada saat ini seperti Ibu sampaikan bahwa para pelaku UMKM masih sangat rendah pendidikannya dalam konteks digital. Lalu bagaimana cara mungkin Dinas UMKM dalam hal ini diwakili oleh Ibu menyikapi masalah ini, terutama dalam masa pandemi saat ini, seperti itu. Silakan Ibu Surwenda disampaikan jawabannya. Sebenarnya dari awal kita, terutama saya bertugas di Dinas Koperasi UKM di bidang UMKM, permasalahan yang paling utama itu SDM pelaku usaha. Apalagi ketika dihadapkan kejadian pandemi 19 ini, secara otomatis kita tahu persis bagaimana kondisi Bandung Barat untuk menghadapi peristiwa seperti ini. Yang tadi kata Pak Yogi, seperti efek domino ya. Ada yang diuntungkan juga, ada yang dirugikan. Tapi juga ini menjadi pembelajaran bagi kami di Dinas Koperasi UKM, bagaimana kita lebih memicu untuk pemberdayaan SDM-nya. Bagaimana sikap atau bagaimana kebijakan Dinas Koperasi UKM dalam meningkatkan pengetahuan digital.
kami sadar Dinas Koperasi UKM dengan anggaran yang serba sedikit, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk membantu para pelaku usaha bahwa untuk meningkatkan pengetahuan UMKM yang cukup banyak di Bandung Barat, apalagi setelah adanya bantuan BPUM ini sampai melonjak jumlahnya sampai 100 lebih. Pada awalnya kita baru tahu data itu di 20 ribuan. Kemudian setelah kejadian ini ada 100 lebih yang di depan itu menjadi tantangan bagi kami di Dinas Koperasi UKM. Ketika kita membuka pendaftaran saja, pendaftaran BPUM untuk mendapatkan bantuan, kami membuka secara online. Ketika membuka secara online, hanya kalangan-kalangan tertentu para pelaku usaha yang bisa mendaftar. Itu pun didaftarkan oleh para putranya. Nah, dari situ sudah tergambarkan bahwa pelaku usaha mikro kita masih sangat rendah untuk pengetahuan digitalnya. Maka kami sekuat tenaga bekerja sama dengan perguruan tinggi, kemudian dengan Dinas Kominfotik. Terakhir kami kemarin melakukan pelatihan untuk 60 pelaku peserta mendapatkan pelatihan tentang digital marketing. Kemudian secara berkala juga dari Kementerian Kominfo, kita punya jatah khusus untuk Bandung Barat di 2019 sampai dengan tahun ini masih terus untuk meningkatkan pengetahuan digitalnya bagi para pelaku usaha. Minimal mereka bisa mengoperasionalkan bagaimana memanfaatkan media sosial, bagaimana mempergunakan Instagram, kemudian WhatsApp sebagai ajang untuk promosi produknya. Kemudian dengan pemerintah kabupaten kota yang lainnya pun, kemudian dengan provinsi, apabila kita mendapatkan anggaran, kemudian kita bantuan, maka anggaran atau pelatihan itu lebih diarahkan kepada pelatihan e-commerce untuk pemasaran. Betul tadi yang dikatakan oleh Pak Yogi, jadi jangan gagap juga semua harus dialihkan ke online, sementara kita sendiri di produknya ataupun desainnya belum membantu ke arah sana. Itu juga harus menjadi tugas kami. Di samping tadi pemasaran, kita juga harus lebih meningkatkan bagaimana produknya. Kalau tadi Pak Am bilang bagaimana kupat tahu menjadi brandnya Bandung Barat, itu menjadi PR ke depan. Sebenarnya sudah dari awal saya ingin mengangkat itu, kemudian menjadi ciri khas Bandung Barat itu kan ada wajit cililin, kemudian kupat tahu, kemudian sekarang ada bambu juga, eceng gondok juga. Itu semua kita bentuk komunitas-komunitas. Karena apa? Karena misalnya kalau kita melakukan pelatihan, meningkatkan pengetahuan digitalnya orang per orang, itu akan sangat susah sekali. Akhirnya teknik dari Dinas Koperasi UKM, kita membentuk komunitas, sehingga di situ ada kepengurusan. Siapa yang bertugas untuk memasarkan, siapa yang manajemen usahanya, siapa yang nanti lebih mengelola keuangannya. Karena kalau kita lihat para pelaku usaha, mereka lebih orientasinya kepada produksi. Apalagi usianya sudah 30 tahun ke atas. Maka di situ keterlibatan anak-anak mudanya, generasi-generasi berikutnya. Meskipun mereka bukan pelaku usaha yang bergerak di bidang itu. Kita lebih meningkatkan, kita membentuk komunitas, kita bentuk kepengurusan, di situ harus ada bagian pemasarannya, harus mengerti tentang digital, kemudian tentang segala pemasaran yang bisa memajukan produk-produk UMKM. Ada beberapa komunitas yang sudah saya bentuk. Ada komunitas eceng gondok. Itu ada 95 pelaku usaha di sana. Yang notabene ibu-ibu yang pendidikannya SMP ke bawah. Artinya ketika diperkenalkan dengan pengetahuan atau digital informasi, itu mereka sudah liar. Nah, di sini harus adanya keterlibatan generasi mudanya, yang disebut tadi startup-startupnya lah. Kemudian ada di Cililin, kita punya komunitas bambu. Ada 250 pelaku usaha yang sehari-harinya mempergunakan mata pencahariannya menjual produksinya. Dan itu selama ini produksinya dia jual ke bandar. Saya kemarin latih untuk berusaha memasarkan lewat online, bagaimana harus meningkatkan pengetahuan digitalnya. Itu banyak komunitas-komunitas yang sudah kita lakukan. Meskipun saya akui, belum sepenuhnya kita lakukan. Karena kemampuan SDM kita juga, kemudian keterbatasan jangkauan, jadi akhirnya kita membentuk komunitas-komunitas itu yang nantinya bisa menularkan ilmu kepada generasi-generasi berikutnya. Termasuk kita sudah membentuk forum-forum UMKM di setiap kecamatan.
itu yang nanti akan menularkan ilmu kepada masyarakat atau pelaku usaha di wilayah. Kemudian tadi menanggapi langsung Pak Am nggak apa-apa ya, tentang Omnibus Law yang untuk perlindungan UMKM. Bapak tadi bicara tentang asuransi UMKM. Selama ini mungkin asuransi yang sudah kita lakukan bukan dari pemerintah ataupun perlindungan apapun, tapi mereka justru para pelaku usaha yang bekerja sama dengan asuransi ketenaga kerjaan. Jadi mereka sama memasukkan anggotanya untuk mendapatkan asuransi ketenaga kerjaan. Kemudian yang paling utama adalah tadi tentang pemudahan perizinan. Kalau kemudahan perizinan berusaha, tentu kita juga sudah membantu mereka melalui OSS, karena kita punya portal tersendiri untuk membantu para pelaku usaha supaya mereka itu punya izin, legalitas, dan juga nol uang yang untuk dikeluarkan. Tapi ketika terbentur kepada izin edar, nah ini yang menjadi ganjalan bagi UMKM. Apalagi yang bergerak di bidang makanan atau minuman yang bahan bakunya susu atau daging. Banyak pelaku usaha yang ingin bekerja sama dengan toko-toko besar, tapi terbentur dengan perizinan harus melalui BP POM, sementara persyaratannya tidak bisa terpenuhi oleh para pelaku usaha mikro. Sementara yang sudah bisa difasilitasi oleh PIRT pun sekarang seperti misalnya minuman lemon itu sekarang sudah tidak bisa memakai PIRT, maka harus BP POM. Maka ini mungkin melalui akademisi, kemudian pemerintah yang lebih atas, saya ingin mendapatkan bantuan, perlakuannya harus lebih lebih memudahkan para pelaku usaha untuk mengizinkan atau membuat izin edar bagi mereka. Itu barangkali Pak Am. Terima kasih. Mungkin tadi tanggapan dari Bu Wewen itu pada upaya-upaya dinas juga untuk membentuk komunitas-komunitas, forum-forum komunikasi yang sebaiknya mungkin nanti kita bisa bekerja sama untuk saling komunikasikan kepada masyarakat seperti itu ya Bu ya, keberadaan forum-forum dan komunitas-komunitas ini. Ya, untuk selanjutnya ada pertanyaan yang akan ditujukan kepada Bapak Ade Wahidin sebagai Kepala Dinas Kominfotik. Ini ada 2 pertanyaan yang saya gabungkan mungkin Pak ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu adalah ketika tadi kita mendiskusikan tentang pelatihan digital untuk pelaku usaha, lalu secara konkret nanti seperti apa bentuk dari kegiatan pelatihan tersebut. Ini apakah akan melibatkan kerjasama antara Kominfo dengan UMKM, dan juga bagaimana nih, ada pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana peranan pemerintah terhadap UMKM go online, dan seperti apa produk-produk yang kira-kira bisa ditawarkan kepada publik. Ini pertanyaan dari Ibu Nur Aidah dan dari Septian Insan. Silakan Pak Ade Wahidin. Terima kasih moderator. Kalau kami menyimak dari uraian-uraian baik dari narasumber maupun dari chat yang ditanyakan para peserta webinar saat ini, kami himpun ada 6 pertanyaan maupun masukan kepada kami untuk seyogianya penjelasan maupun tindak lanjut. Yang pertama yang berkaitan dengan penjelasan, yaitu UMKM Go Online, bagaimana regulasinya. Sebagaimana kami sampaikan di awal webinar ini, bahwa peran kami tugas Kominfo sebagai leading sektor komunikasi informatika statistika Kabupaten Bandung Barat, tujuan utamanya adalah memberikan informasi seluas-luasnya dalam program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, bagaimana membantu pembangunan daerah, ya, yang salah satunya adalah bagaimana membangun para pelaku UMKM sehingga mereka dapat eksis, apalagi di era pandemi sekarang ini. Tentunya ini diperlukan kebersamaan antara UMKM, Dinas Koperasi UMKM maupun Kominfo, ya, untuk sama-sama bagaimana kami menyediakan fasilitas untuk go online tersebut dengan para pelaku yang melaksanakan go online seperti yang sudah terjadi sekarang,
baik itu Bukalapak maupun Beli dan sebagainya. Itu yang pertama. Juga yang ketiga, kami ada internet yang biasa disampaikan di masyarakat umum, baik di Kecamatan Lembang maupun di Kecamatan Cikalong. Itu juga bisa difasilitasi, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat para pelaku UMKM. Ya. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada pertanyaan peranan Kominfo memfasilitasi promosi pelaku UMKM. Ya. Tadi disampaikan bahwa ada keterbatasan di Dinas Kominfo sampai saat ini. Di satu sisi bagaimana kami mensosialisasikan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat. Di sisi lain perlu adanya bantuan atau fasilitasi bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan. Tadi disampaikan bahwa masih sangat terbatas sampai saat ini, hanya baik dari di luar ruang, di dalam ruang maupun di sini media internal, eksternal maupun di luar ruangan. Itu bisa kami tindak lanjuti dan diharapkan kepada para pelaku UMKM kalau memang memerlukan informasi lebih lanjut tentang hasil kegiatan dari webinar ini, untuk baik bagaimana pemasaran go online, bagaimana fasilitas promosi dan sebagainya, kami Dinas Kominfo dengan para KB dan para kasihnya siap membantu bagaimana para pelaku UMKM itu bisa lebih eksis lagi di era pandemi sekarang. Jangankan di era pandemi seperti sekarang, sebelum era pandemi juga kan kita sudah, Dinas Kominfo sudah bagaimana memfasilitasi para pelaku UMKM itu untuk sama-sama go online. Walaupun mungkin tadi kata Pak dari narasumber dari Unpad, Pak Yogi, ya tidak harus semua pelaku UMKM ya go online lah. Masih ada slot-slot lain yang sifat pemasarannya dari rumah gitu, dari rumah ke rumah dan sebagainya. Tadi juga ada yang bagaimana memasarkan produk peyem Bandung ya supaya bisa. Nah ini mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua, baik Dinas Kominfo maupun Dinas Koperasi UMKM. Terus juga tadi ada kelanjutan dari webinar ini, ya tentunya ini harus berlanjut. Nanti kami bersinergi dengan Dinas Kominfo dengan Koperasi UMKM untuk satu data pelaku UMKM di Kabupaten Barat. Dan nanti dari data tersebut mungkin ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, ya baik pemasaran online-nya dan lain sebagainya lah. Mungkin bisa sama-sama untuk, dan kami juga mungkin tadi Pak Yogi juga menyiapkan tenaga, alat maupun orang untuk membantu para pelaku UMKM di Barat memfasilitasi ya dalam pemasaran online ini. Mungkin ini harus ditindaklanjuti. Yang selanjutnya gue ada sinyal katanya di Cipongkor yang masih lemah. Ini juga tantangan bagi kami. Memang masih ada beberapa desa yang sampai saat ini sinyal internetnya belum stabil 100% gitu ya. Seperti di desa Mekarwangi itu sama sekali lost internet. Nah sekarang kami lagi mengupayakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sehingga 165 desa di Kabupaten Bandung Barat di 16 kecamatan itu internetnya bisa betul-betul eksis gitu ya. Ada 5 desa kalau tidak salah, ada di kami masih internetnya masih belum eksis 100%. Terus bantuan aplikasi memang sampai saat ini juga kami masih merintis aplikasi tersebut karena yang masih dikerjakan itu aplikasi sekarang dalam data aplikasi COVID. Mudah-mudahan ke depan kami juga bisa membantu rekan-rekan pelaku UMKM untuk membuat suatu aplikasi produk UMKM di Kabupaten Barat, baik jumlah peserta pelaku UMKM di Kabupaten Barat maupun produk-produk unggulan maupun jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM baik kuliner, jasa, craft maupun fashion. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Ade Wahidin selaku Kadis Kominfo. Dan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan ditujukan kepada Bapak Dr. Yogi, Pak. Masih menyambung, Pak? Pak Yogi. Siap. Nah, ini ada pertanyaan dari Kang Luki Lukman yang mempertanyakan tentang
sebetulnya apresiasi terhadap bantuan-bantuan kepada para pelaku UMKM. Namun ternyata ada kekhawatiran yang timbul dari bantuan-bantuan tersebut. Ini berkaitan mungkin dengan analisa dari kapasitas Bapak sebagai analis kebijakan mungkin ya. Dimana yang pertama itu kekhawatirannya apakah target yang ditentukan itu memang sesuai. Lalu yang kedua berdasarkan lihat dari persyaratannya, apakah indikasi atau peluang kecurangan-kecurangan bisa dilakukan secara sistemik dan masif. Nah, mungkin tanggapannya untuk pertanyaan seperti pertanyaan ini, mangga silakan Pak Yogi. Baik, terima kasih Pak Am. Jadi kalau kita lihat memang Kang Luki itu ada sebetulnya kita lembaga KPPU ya, Komisi Persaingan Usaha ya, kalau misalnya kita terjadi ada kecurangan. Tapi memang KPPU itu dia bisa menyidangkan jika memang ada kebetulan ketua KPPU sekarang dari kami ya, dari Unpad gitu ya, dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Jika terdapat bukti gitu ya, paling tidak 3 bukti gitu ya, 3 bukti. Kemudian juga kita juga punya perwakilan KPPU di Jawa Barat, itu di daerah Jalan Suci kalau di Kota Bandung. Jadi sebetulnya kalau untuk masalah persaingan usaha atau terjadi kecurangan dan sebagainya, itu kita bisa mengadukan ke KPPU. Karena UMKM pun sebenarnya didengar sebetulnya sekarang, bukan hanya yang levelnya besar ya. Memang kalau lebih besar itu kan masuknya memang di ini ada di media gitu ya. Misalnya kemarin monopoli Gojek dengan Grab gitu ya, atau Garuda dengan Lion Air dan sebagainya. Tapi itu memang yang booming. Tapi banyak juga sebetulnya ini UMKM juga bisa mengadakan itu. Misalnya contoh sederhana lah, bagaimana dengan penjual yang biasanya berada di pinggir jalan gitu dengan yang misalnya dia khusus untuk membuat handicraft gitu ya, oleh-oleh gitu kan. Nah, itu juga harus diatur bagaimana ada proses pengepulnya, ada yang dan bagaimana untuk PKL seperti apa. Nah, KPPU juga biasanya juga menyidangkan itu gitu. Nah, terus tadi pertanyaannya sebelum yang KPPU itu apa ya, Pak Am? Maaf. Apresiasi terhadap bantuan-bantuan yang disampaikan oleh pemerintah kepada para pelaku UMKM seperti itu, Pak. Nah, kekhawatiran yang muncul itu tadi ada 2. Mungkin apakah dari sisi penetapan targetnya yang sudah sesuai. Lalu yang kedua itu mungkin kekhawatiran apakah akan terjadi kecurangan-kecurangan seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau di masalah di bisnis gitu ya, di UMKM itu kan memang lebih banyak kepada persaingan. Sebetulnya persaingannya apakah sehat atau tidak kan. Jadi kalau yang namanya persaingan itu kan tidak boleh juga kita judge bahwa bahwa orang itu omsetnya lebih banyak dan sebagainya. Nah, itu beda ya antara omset dengan ini dan sebagainya. Tapi jika kalau misalnya satu usaha itu sudah dimonopoli, ya KPPU bisa masuk di situ gitu. Nah, jadi bukan masalah target sebetulnya ya. Maksudnya begini Pak, untuk bantuan yang disampaikan ya, ini kan merupakan kebijakan dari Presiden seperti itu ya, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itu mungkin melalui perspektif Pak Yogi, mungkin seperti apa kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat dalam Oke. Kebijakan Pak Presiden ya? Ya. Ya, oke, baik. Sebetulnya sudah tepat ya Pak Presiden itu. Jadi cuman tepatnya itu ketika hitungan waktu itu pandemik masih mulai. Tapi saat ini menurut saya dengan naiknya lagi korban COVID, ini menurut saya harus kita tinjau ulang lagi apakah betul sekali lagi reaktivasi ekonomi di bulan-bulan ini itu tepat. Karena kalau kita lihat ada rem gas nih kan, apakah kita gasnya terlalu kalau kata Pak Presiden itu kan ada rem dan gas. Apakah kita gasnya terlalu pol saat ini sehingga kebablasan gitu ya, korban pandemik malah bertumbuh gitu ya. Bahkan sekarang itu tadi seperti saya ceritakan, kita rekor baru gitu ya di Indonesia sampai 6.000 orang per hari. Nah, jadi sekali lagi Pak Am, kita harus coba tinjau ulang di tahun 2021 ini apakah program bantuan untuk UMKM itu sudah tepat. Jadi sekali lagi UMKM ini jangan kita memberikan bantuannya yang sifatnya adalah
modal usaha. Karena kalau modal usaha belum tentu satu segmen usaha itu maju sekarang itu. Karena mereka sedang berubah ya pola usahanya dari yang tadinya mungkin berjualan buah menggunakan di pinggir jalan gitu, misalnya di pinggiran Lembang gitu, tapi sekarang mereka berubah, mungkin bisa menggunakan online. Nah, kita bisa masuk kepada tadi saya sempat menjawab menggunakan tulisan, itu kita bisa memperkenalkan tentang marketing digital. Nah, kami kebetulan di Unpad itu punya satu lembaga yang namanya disebutnya Orange. Nah, lembaga ini dia memang untuk membantu UMKM yang ada di Jawa Barat ya. Nah, nanti mungkin kalau Bapak dan Ibu bisa berkenan bisa mengunjungi websitenya. Saya sudah berikan tautannya di kolom chat ya, nanti mungkin bisa dilihat di situ. Tapi paling tidak sebetulnya harus hati-hati ketika memberikan modal saat ini. Jangan sampai, ini mohon maaf, program UMKM kita ini banyak habis modalnya itu digunakan untuk produk harian gitu ya. Apa maksudnya untuk domestik, untuk kebutuhan rumah tangga. Karena sekali lagi, ya. Konsumtif jadinya ya. Ya, betul, jadi konsumtif. Jadi harus hati-hati, ditinjau ulang, dan ini mungkin tugas dari Dinas UMKM ya untuk memverifikasi sejauh mana pertumbuhan ekonomi UMKM tersebut gitu. Apakah mereka sudah berubah metodenya atau belum gitu ya. Jadi jangan sampai metodenya masih lama, jualan di pinggir itu ya akan sulit gitu ya nanti berkembang. Mungkin itu, Pak. Alhamdulillah ini mungkin berbagai keluh kesah, pertanyaan ataupun saran-saran yang disampaikan oleh para peserta ini sangat banyak, dan karena keterbatasan waktu juga kami memohon maaf bahwa tidak semua dari pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab langsung pada kesempatan hari ini dalam kaitan kegiatan webinar atau Zoom kali ini. Namun nanti bisa kami sampaikan jawaban-jawabannya melalui chat via WhatsApp langsung ke nomor-nomor telepon yang tadi sudah didaftarkan seperti itu. Dan untuk rekan-rekan dari Dinas Kominfo, mohon direkap nanti pertanyaannya, nanti kita bantu jawab bersama-sama, dan kita sampaikan juga kepada para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan untuk itu sebelum kita masuk ke sesi door prize atau pemilihan pemenang dari door prize, saya ingin mengajak semua peserta untuk menyampaikan atau memberikan aplaus kepada semua narasumber yang sudah menyampaikan materinya, dengan bertepuk tangan mungkin ya, seperti itu ya. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini sehingga bisa berjalan lancar semuanya sampai akhir. Lalu kemudian ini ada kami sampaikan dulu pemenang-pemenang dari mungkin door prize penanya ya. Saya pilih 5 penanya terbaik, dan nanti 5 lagi kami akan undi. Oke. Untuk 5 penanya terbaik ini adalah Septian Insan, Nur Aidah, Aib Saifuddin, Sumiati Budiawan, dan Lucky Lukman. Seperti itu. Terima kasih. Ini nanti akan mendapatkan hadiah, dan panitia akan mengirimkan hadiahnya langsung kepada nama-nama yang telah kami sebutkan tadi. Lalu untuk kemudian ada juga door prize yang ini akan diundi. Silakan untuk dibantu host. Silakan ya, kita hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Ya, stop. Oke, selamat kepada AA Parman. Lalu kita pilih lagi. Masih ada 4 lagi. 3, 2, 1. Ya, stop.
Oke, selamat kepada pemenang kedua, yaitu Bapak Yana Mulyana. Kita lanjutkan, kita cari lagi. 3, 2, 1. Stop. Ya, stop. Oke, Rika Ratnawulan. Tinggal 2 lagi ya. Silakan host. 3, 2, 1. Ibu Mela Meliawati. Selamat Ibu Mela. Lalu satu lagi terakhir. 3, 2, 1. Ya. Oh ini dia, namanya Sopian Kuliner. Oke, sudah 5 pemenang dari door prize yang dipilih dari penanya terbaik dan 5 yang diundi. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi foto bersama mungkin ya. Untuk host silakan dibantu untuk di screenshot dan para peserta silakan diaktifkan kameranya untuk kita berfoto bersama sejenak. Silakan host. Rekan-rekan peserta semua sudah disiapkan kameranya. Baik, silahkan dibuka kameranya teman-teman. Bapak Yogi mungkin bisa dibuka dulu kameranya Bapak. Kita foto bersama terlebih dahulu Pak. Baik ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Kami sampaikan sebesar-besarnya kepada semua narasumber dari Kadiskominfo, dari bidang UMKM, dan juga dari Unpad, Pak Ade, Ibu Wewen, dan Pak Yogi. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih atas paparannya. Dan juga kepada panitia, saya ucapkan terima kasih banyak atas peran dan kontribusinya dan memandu jalannya kelancaran acara ini. Juga kepada setiap peserta, semua peserta yang hadir dalam kesempatan webinar kali ini, saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan insya Allah apabila memang nanti kita bisa untuk kembali kegiatan-kegiatan seperti ini, kami akan undang dan kita akan diskusi bersama kembali. Mungkin atas perhatian dan atensi serta kerjasamanya, saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semua. Salam turnuhun. Yap. Pak Yogi Oren, ABB sudah gabung. Sudah gabung, siap. Sama Ibu Inin. Oh, siap. Terus, mohon izin live ya.